Selamat pagi. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Injil Markus, pasal yang ke-5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kaula muda yang Tuhan kasihi, dalam Markus 5 kita mengetahui bahwa ada seorang pria yang kerasukan setan dan tinggal di antara kuburan, terpisah dari masyarakat. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan, dirantai dan diisolasi karena kerasukannya. Namun ketika Yesus datang ke wilayah Gerasa, dia mengusir legion setan yang merasuki pria itu, membebaskannya dari penderitaan yang begitu dalam. Tentu pria ini sangat bersyukur dan ingin mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Namun respon Yesus sangat menarik. Alih-alih mengizinkan pria ini ikut bersamanya, Yesus memberikan perintah yang berbeda. "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Ini adalah kisah tentang perubahan hidup yang luar biasa, tetapi juga tentang tanggung jawab dan panggilan untuk menjadi saksi kasih Tuhan yang dimulai dari rumah kita sendiri. Pulanglah dan beritakan, itu yang pertama. Yesus memerintahkan pria yang telah disembuhkan itu untuk kembali ke kampung halamannya dan menceritakan kisah penyelamatan yang telah ia alami. Tuhan memiliki rencana yang lebih besar bagi orang ini daripada sekedar menjadi pengikut fisik Yesus. Tuhan ingin pria ini menjadi saksi di tengah-tengah orang yang mengenalnya, di tempat di mana dia pernah dikenal sebagai orang yang terikat oleh setan. Jemaat yang Tuhan kasih, seringkali kita merasa bahwa pelayanan yang besar harus dilakukan di tempat yang jauh, atau kita harus terlibat dalam hal-hal yang terlihat megah. Tetapi Yesus mengajarkan kita dalam ayat ini bahwa tugas pertama kita adalah menjadi saksi kasih Tuhan di rumah kita sendiri, di keluarga, di komunitas kita, di antara orang-orang yang mengenal kita. Disitulah seringkali Tuhan ingin kita mulai menceritakan kisah kasih-Nya. Yang kedua, kesaksian pribadi menjadi alat yang kuat untuk mengubah orang lain. Pria ini tidak diberi tugas berat seperti berkhotbah di depan ribuan orang atau pergi ke bangsa-bangsa. Ia hanya diminta untuk menceritakan apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidupnya. Kesaksian pribadi adalah alat yang kuat. Orang-orang sekampung pria ini telah melihat betapa rusaknya hidup ketika dia kerasukan. Sekarang mereka akan melihat perubahan yang luar biasa setelah ia bertemu dengan Yesus. Dalam hidup kita, setiap kita memiliki kisah tentang bagaimana Tuhan telah bekerja, baik itu melalui kesembuhan, pertolongan dalam masa sulit, atau perubahan hati. Kisah-kisah ini meskipun terlihat sederhana, dapat berdampak besar bagi orang lain ketika kita menceritakannya. Tuhan mengundang kita untuk tidak menyimpan kisah itu sendiri, tetapi membagikannya sebagai kesaksian tentang kasih dan kuasa-Nya. Yesus tidak hanya ingin kita melayani di tempat yang jauh. Dia memanggil kita untuk menjadi terang di tengah-tengah komunitas yang paling akrab dengan kita. Mulailah dengan hal-hal kecil. Tunjukkan kasih, berbagi kisah tentang apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita, dan biarkan terang Tuhan bersinar dalam hubungan-hubungan yang paling dekat. Bapak Ibu kaula muda yang Tuhan kasihi, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa setiap kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi saksi kasih dan kuasa Tuhan. Dimulai dari rumah kita sendiri. Tidak ada panggilan yang lebih mulia daripada melayani di tempat yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Pria Gerasa ini pulang dengan membawa kisah luar biasa tentang perubahan hidupnya, dan itu mengubah seluruh komunitasnya. Hari ini mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidupku yang perlu aku ceritakan kepada orang lain?
kepada siapa aku harus mulai bersaksi tentang kasih Tuhan. Jangan takut untuk membagikan kisah yang saudara alami, karena Tuhan bisa memakai kesaksian itu untuk membawa perubahan di hati orang lain. Amin. Selamat beraktivitas. Melalui aktivitas kita, Tuhan akan menyertai.